Momen berkesan ya itu mas, awal-awal ngerintis itu susah mas. Jadi saya sendiri yang ngelas, saya sendiri, terus belanja juga sendiri mas. Jadi belum ada karyawan, susah. Terus bawa gerobak lah ya buat belanja besi itu mas. Soalnya kan besi-besi kan plat-plat kayak gitu, kalau dibawa motor kan nggak bisa mas. Nah itu dibawa pakai gerobak gitu, gerobaknya terus nyungsep di parit. Itu momen-momen berkesan itu. Ya kalau dulu mas sedih mas, tapi kalau sekarang ya alhamdulillah. Kalau rata-rata itu ya 70-an mesin per minggu itu bisa dikirim. Itu kalau satu mesin itu ya rata-rata di kisaran antara 1.800.000 sampai 5 jutaan. Ya 100 lah ada, 100 juta lah, lebih lah. Perkenalkan, nama saya Jawaharum Mutakin, usia saya 24 tahun. Saya berasal dari Desa Dadapelangu, Ponggok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Saya di sini sebagai pemilik pusat mesin Blitar ini. Pusat mesin Blitar itu produsen pembuatan mesin chopper, mas, mesin cacah rumput. Terus ada juga mixer, ada juga mesin pelet, jualnya petani dan peternak. Dulu awal-awal itu di bengkel mas, saya itu 1,5 tahun mas, ya di bengkel las kayak gitu. Jadi ya kalau ngelas terus ya pakai gerinda itu udah biasa mas. Dulu awalnya juga nggak bisa mas, tapi ya jadi bisa ya di bengkel itu diajarin. Idenya itu ya mulai dari itu mas, keresahan mas. Dulu kan ada yang suruh buatkan, maksudnya gimana ya ini kok cacahnya kan dulu kan manual kayak gini tuh mas, kayak pakai arit lah. Itu kok nggak praktis kayak gitu, lama. Makanya eksperimen lah mas, buat-buat gitu. Terus ya jadi kayak gini mas, mencampur kayak gini. Ya kalau original asli gitu kayaknya enggak, cuma maksudnya ya buatan ide kita sendiri mas. Sini soalnya yang pertama lumayan besar di sini mas. Awalnya itu dapat orderan dari pemerintahan itu 40 unit. Nah dari situ kan udah ada uang untuk modal yang cukup mas. Nah itu dikembangkan lagi sampai sekarang. Itu yang awal-awal sebelum dari dinas itu dapat orderan, terus belanja seumpamanya 2 juta, terus itu negosiasinya itu belum bagus mas, jadi waktu menjualnya itu malah rugi mas. Jadi belanja bahannya 2 juta tapi saya jual jadi 1.500.000, soalnya belum pintar negosiasi itu mas. Ya rugi uang, rugi waktu juga buatnya itu mas. Ya fase titik terendah itu pasti ada mas, semua orang itu pasti ada. Kalau fase titik terendah saya itu ya itu mas, makan itu nggak ada makanan, terus kalau nggak ada pesanan kan nggak dapat duit. Dan selagi saya itu ya istilahnya mandiri lah, dari kecil udah mandiri, jadi ya nyari makan sendiri, jadi ya harus dapat pesanan. Terus kalau nggak dapat ya nggak makan mas, soalnya ya udah nggak ngandelin siapa-siapa gitu mas, istilahnya mandiri lah. Ya itu hampir mungkin ya 1 bulan 2 bulan awal-awal merintis itu mas, benar-benar susah mas, soalnya ya nggak bisa langsung besar mas, harus melalui proses. Untuk motivasinya ya untuk memperbaiki kehidupan mas. Maksudnya sini kan ya rata-rata petani, terus ya orang tua saya juga petani, jadi ya untuk memperbaiki kehidupan berusaha sendiri. Alhamdulillah usahanya lancar dan berkembang mas, dan nggak ada background usaha apapun mas, cuma petani aja, petani biasa aja. Iya karena tinggalnya di desa juga mas, lingkungan petani. Terus makanya istilahnya dapat ide bikin itu chopper mas, mesin cacah waktu pertengahan corona kalau nggak salah. Itu kan semua orang kan nggak ada kerja. Nah orang-orang itu saya lihat itu ya beralih profesi mas, kayak jadi peternak kambing. Nah itu di situ ada kesempatan mas. Di situ memang setelah dapat pesanan banyak itu dari dinas itu, nah itu mulai pesanannya dikit mas, dikit, kadang ada pesanan kadang tidak. Nah terus saya kembangkan online itu, makanya dari situ pesanan jadi banyak mas, dari online YouTube itu. Ya sangat membantu lah kalau di UMKM kayak gini, soalnya ini kan desa kecil dan ini kan situ kan gang buntu sawah, terus jadi kan kalau seumpamanya buka toko pun nggak terlalu rame, soalnya juga dagangnya kayak gini. Makanya saya terjun di online gitu, enak mas.
Kalau momen berkesan ya itu mas, awal-awal ngerintis itu susah mas. Jadi saya sendiri yang ngelas, saya sendiri, terus belanja juga sendiri mas. Jadi belum ada karyawan dan itu susah. Terus bawa gerobak lah ya buat belanja besi itu mas. Soalnya kan besi-besi kan plat-plat kayak gitu. Kalau dibawa motor kan nggak bisa mas. Nah itu dibawa pakai gerobak gitu. Wah, gerobaknya terus nyungsep di parit kayak gitu. Wah itu momen-momen berkesan itu. Ya kalau dulu ya sedih mas. Tapi kalau sekarang ya alhamdulillah. Tergantung pemesanan ya. Kalau rata-rata itu ya 70-an mesin per minggu itu bisa dikirim. Itu kalau satu mesin itu ya rata-rata di kisaran antara 1.800.000 sampai 5 jutaan. Tergantung tipe mesinnya mas. 70 mesin per minggu rata-rata. Kalau lagi rame mesin. Ya lumayan banyak sih mas. Ya kalau 100 lah ada. 100 juta lah, lebih lah. Nanti kalau nyebut lah nanti nggak enak lah. Ya alhamdulillah udah dapat tanah mas, terus di beberapa tempat, terus udah ada sewa ruko juga untuk kedepannya ini, terus ada ya dapat mobil juga mas, sudah sih. Alhamdulillah semua keinginan udah tercapai mas. Ya kemungkinan bentar lagi mas orang tua mau saya umrohkan gitu nah. Ya karyawannya sini kalau untuk pekerjaannya aja itu hampir 40-an mas, 40 lebih mas. Itu belum kayak adminnya masnya yang menerima pesanan terus buat konten itu dia mungkin hampir 50-an lah mas. Iya banyak mas, alhamdulillah. Ya karyawannya sekitar sini aja. Ada teman saya itu juga yang ikut kerja, terus saudara-saudara juga ada yang ikut kerja kayak gitu. Ini mesin chopper, mesin cacah yang mungil ini. Nah, ini yang paling murah sendiri ya mas, yang paling laris di sini. Nah, harganya itu 1.800.000-an. Ini udah bisa pakai kotoran hewan itu mas, kayak serintil kayak gitu itu bisa dicoper, terus kayak rumput odot, terus kayak batang singkong itu juga bisa. Itu biasanya buat comboran kalau di sini untuk nyombor sapi atau kalau nggak gitu ya kambing kayak gitu pak. Bukan cuma cacah aja tapi bisa buat penepungan, maksudnya kalau rumput itu bisa agak lembut begini, nggak terlalu kasar. Ya itu kan ada saringannya mas di sini, jadi tergantung saring. Ya bisa diatur mas, lembut enggaknya ya. Penjualannya itu lewat online. Waktu awal-awal itu kan belum ada yang buat mesin cacah itu kan. Memang awal-awal itu nggak online sih mas. Ada pemesanan di sekitar sini nanti dibuatkan. Ya kayak gitu sih mas awal-awal. Rata-rata kebanyakan itu online. Kalau 70 mesin, 50 mesin yang dikirim online itu. Penjualannya udah di satu Indonesia mas. Di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, terus Bali itu juga ada. Papua juga ada, cuma terkendala jasa kirimnya. Kadang-kadang kan belum tercover kalau Papua itu, dan mahal biasanya. Ya lumayan berat mas itu, soalnya kan mesinnya itu sekitaran 60-an kilo kalau nggak salah, mesin yang ini itu yang kecil. Kalau kemudahannya itu terbantu mas, soalnya rata-rata peternak itu kan nyari rumputnya itu kan susah, apalagi pas musim kemarau kayak gitu susah. Makanya itu ada silase itu mas, jadi rumput itu dicacah seperti kayak odot ya gitu, terus batang ketela itu dicacah, terus nanti difermentasi, nanti dikasihkan ke ternak, biasanya di kambing atau di sapi kayak gitu. Mempermudah para peternak lah mas untuk makan sapi atau kambing. Kalau modal itu dulu kalau nggak salah ya cuma 3 juta, kalau salah 3 juta itu utang sama orang tua mas. Tapi malah tak belikan motor itu buat kerja kan mas, soalnya kan kerja tapi nggak punya motor, ya itu utang, pinginnya buat usaha tapi gara-gara ya modalnya belum cukup mas, saya belikan motor, terus buat kerja itu ya dikit-dikit dapat gaji saya sisihkan, terus buat beli las, buat beli gerinda kayak gitu. Nah itu awal-awal ngerintis ya kayak gitu. Itu waktu usia saya 19 tahun mas. Nah itu dulu kan saya itu ya MTS tapi kan nakal mas, nakal jadi bolosan, ya nggak senang sekolah lah mas. Terus MTS itu mau ngelanjutin SMA itu ya udah nggak minat sekolah lah, makanya langsung kerja itu mas. Ya yang pertama itu jujur mas.
Kalau nggak jujur kita kan nggak bisa dipercaya. Kalau nggak dipercaya ya kita nggak mempunyai apa-apa gitu, nggak punya value lah istilahnya. Jadi kalaupun dikasih modal pun kalau orang nggak percaya ya nggak bisa mas, hanya nggak bisa dapat modal. Kalau kayak gini terus dikasih seumpamanya garapan lah istilahnya, dikasih pekerjaan suruh buat chopper gitu. Kalau orang itu nggak percaya, kalau kita nggak jujur, nggak menjaga nama baik itu susah mas kayak gitu. Soalnya kan kalau masih kecil itu kan ada pelanggan datang gitu, terus saya kan masih muda waktu itu. Nah itu dikira itu usaha bapak saya, padahal bukan, itu padahal usaha saya sendiri. Tapi saya masih kecil jadi masih nggak dipercaya kalau saya itu bisa gitu ya. Jadi itu mas, yang paling penting itu jujur mas, jujur. Soalnya jarang mas ada orang jujur itu, susah mas. Nah, kunci suksesnya yang pertama ya tetap kerja keras walaupun kita orang desa, terus ya istilahnya tinggal di desa terpencil gitu mas ya, di Blitar. Terus yang penting itu mas, kerja keras, konsisten yang penting. Terus jangan lupa ya tetap doa orang tua mas, doa orang tua itu sangat manjur sekali. Ya saja konsisten harus bidang mas, soalnya kalau nggak gitu jarang mas kalau ada orang sukses itu biasanya pindah-pindah profesi, itu biasanya jarang kalau suksesnya. Soalnya ya kayak batu ditetesi air itu mas, kalau konsisten terus netes itu bakal berlubang sendiri. Nah konsisten di satu titik itu biasanya bisa mas sukses. Kalau dilompat-lompat kayak gitu kan nggak fokus mas. Ya kalau yang masih muda itu yang penting cari pengalaman dulu mas. Terus kalau sekiranya pengalamannya udah cukup ya buka usaha. Soalnya buka usaha itu ya bisa membawa berkah bagi orang-orang di sekitar mas, orang-orang sekitar, terus tetangga-tetangga kayak gitu juga. Ekonomi itu mah bisa tumbuh mas kalau usaha. Kalau jadi karyawan ya tergantung sih, tapi kalau jadi karyawan ya gitu-gitu aja mas. Saya pikirannya kayak gitu. Saya Jawahar Mutakin dari Pusat Mesin Blitar. Semoga yang nonton terinspirasi dari cerita saya. Ini naik kelas versi saya, temukan naik kelas versi kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.